Oke, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Nona juga. Shalom. Shalom. Eh, Sebelumnya beta mau bilang kalau beta mau minta Bapak pun waktu par beta mau wawancara. Ya, Oke. boleh. Iya, terima kasih suka kasih beta waktu untuk wawancara. Sebelumnya Bapak bisa perkenalkan Bapak pun identitas diri kah? Boleh. Ya, nama Bapak Freddy Max Punjeratan. Tempat tinggal atau alamat di Maneo, Rendah, RT 1 RW 1. Oke. Supaya saya buang-buang waktu lagi, beta langsung wawancara Bapak aja ya. Boleh. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang pertama itu, bagaimana penggunaan bahasa daerah dalam interaksi sehari-hari di keluarga Anda? Di Bapak pun keluarga itu bagaimana penggunaan bahasa daerah dalam interaksi sehari-hari? Iya. Penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan keluarga sehari-hari yang pertama untuk memudahkan anggota keluarga, anak-anak supaya bisa dapat mengerti bahasa daerah. Dan mereka bisa dapat berbicara dan bisa dapat melakukan apa yang kita orang tua menyampaikan kepada anak-anak. Oke. Pertanyaan yang kedua Bapak, dalam konteks apa saja bahasa Indonesia digunakan di Bapak pun keluarga dan bagaimana perbedaan dengan penggunaan bahasa daerah? Dalam konteks apa saja bahasa Indonesia digunakan di Bapak pun keluarga dan bagaimana perbedaan dengan penggunaan bahasa daerah? Ya, dalam konteks dalam keluarga itu kita sebagai orang tua memberikan bahasa kepada anggota keluarga, khusus anak-anak, supaya hal-hal yang penting dalam keluarga, kerahasiaan itu anak-anak bisa dapat melakukannya. Salah satu contoh ketika ada tamu, orang tua bisa menyuruh anak untuk Baik, pertanyaan yang ketiga Bapak. Baik, pertanyaan yang kedua Bapak. Dalam konteks apa saja Bapak dong pakai bahasa Indonesia di Bapak pun keluarga? Ya, kalau bahasa Indonesia itu merupakan bahasa yang sehari-hari digunakan dalam keluarga. Bahasa yang dibilang bahasa umum, bahasa nasional. Apakah itu apakah setiap hari di Bapak punya keluarga itu pakai bahasa Indonesia ataukah dalam kegiatan-kegiatan formal saja? Ya, setiap hari digunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan keluarga. Bahasa daerah 30% yang digunakan dalam keluarga setiap hari. Oh, berarti hampir bahasa Indonesia itu lebih dominan digunakan daripada bahasa daerah. Iya. Oke, siap Bapak. Lanjut pertanyaan yang ketiga. Tradisi atau praktik budaya apa saja yang mendorong penggunaan bahasa daerah di Bapak keluarga? Tradisi atau budaya apa saja? Budaya
yang mendorong dalam kehidupan keluarga untuk tidak hilangnya bahasa daerah. Maka dalam kegiatan dalam keluarga, orang tua selalu menyampaikan hal-hal yang sangat penting kepada anak-anak, melatih anak-anak dengan menggunakan bahasa daerah, supaya bahasa daerah itu dapat mudah dimengerti anak-anak dan dapat diketahui anak-anak dalam keluarga. Praktik budaya apa yang mendorong penggunaan bahasa daerah di Bapak keluarga? Ya, ketika bahasa daerah yang dapat mendorong dalam keluarga, ketika dalam lingkup keluarga ada memberikan acara-acara adat istiadat, bahasa daerah itu harus digunakan. Ketika adat itu kalau digunakan dengan bahasa Indonesia tidak Sakral. etis, ya, sakral. Yang digunakan dalam adat-adat itu sangat baik itu adalah dengan bahasa daerah. Oke, berarti acara-acara adat yang mendorong penggunaan bahasa daerah ya. Kemudian pertanyaan yang keempat, apa peran bahasa daerah dalam menjaga identitas budaya keluarga? Penggunaan daerah untuk menjaga identitas keluarga, supaya bagaimana dalam keluarga itu mudah sekali paham tentang apa yang harus digunakan dalam hal-hal penting. Apa peran bahasa daerah dalam menjaga identitas di Bapak punya keluarga? Ya, dalam menjaga identitas dalam keluarga, ketika kita menggunakan bahasa daerah, orang mudah sekali tahu bahwa kita ini asalnya dari daerah tertentu, daerah tersebut. Salah satu contoh, ini Bapak orang dari Maneu atau saudara ini dari daerah dari Maneu. Nah, iya. Oh iya, karena kita tahu bahasa tadi itu yang digunakan itu bahwa orang ini dari daerah Maneu. Baik sekali. Ya, lanjut ya Bapak, pertanyaan nomor 5 nih. Apakah ada perbedaan dalam penggunaan bahasa antara anggota yang lebih tua dan yang lebih muda? Jika ada, apa yang menyebabkan perbedaan tersebut? Ada perbedaannya ketika hal-hal atau kalimat-kalimat yang menjadi perbedaan bagi anggota keluarga. Salah satu contoh dalam pengaturan adat istiadat itu, kata-kata atau kalimat-kalimat yang paling sulit untuk bisa dimengerti dari anggota keluarga atau anak-anak. Sebab mengatur adat istiadat ini agak sulit untuk dapat diketahui oleh anggota keluarga yang masih muda. Baik.
Pertanyaan yang ke nomor 6. Bagaimana orang tua atau anggota keluarga yang lebih tua mendukung anak-anak dalam mempelajari bahasa daerah? Orang tua sangat mendukung anak-anak ketika anak-anak mengetahui bahasa daerah, manfaatnya ketika hal-hal penting yang dikatakan rahasia tidak boleh diketahui oleh orang lain, maka anak-anak dapat mengerti dan dapat bisa mengucap bahasa daerah. Oke, lanjut. Apakah anak-anak Anda belajar bahasa daerah di sekolah? Jika tidak, bagaimana mereka belajar di rumah? Sekolah anak-anak tidak menggunakan bahasa daerah karena para pendidiknya bukan dari daerah tersebut atau negeri tersebut, tetapi sebagai orang tua dalam belajar mengajar anak-anak di rumah itu dengan bahasa daerah. Salah satu contoh, dan menyuruh anak mengambil tas di meja bapak, bawa ke ruang tamu. Nah, dari situ anak-anak bisa tahu. Secara pelan-pelan kita mengajar anak-anak itu bisa lebih maju, lebih berkembang untuk bisa dapat menggunakan bahasa daerah. Oke, kita lanjut pertanyaan yang ke-9. Apakah keluarga Bapak lebih sering menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan bahasa daerah dalam interaksi digital? Iya. Dalam keluarga untuk penggunaan bahasa daerah ini, bahasa Indonesia ini setiap hari itu jelas 70% menggunakan bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa daerah itu 30%. Setiap hari itu dibicarakan, dilatih anak-anak itu supaya jangan hilang. Setiap hari itu menggunakan bahasa daerah 30%. Pertanyaan ini nih lebih ke bagaimana penggunaan bahasa daerah saat berkomunikasi lewat HP begitu, kayak video call, chat. Apakah penggunaan bahasa Indonesia lebih dominan atau lebih menggunakan bahasa daerah? Ya, saat menggunakan bahasa, ketika menggunakan HP, yang banyak sekali bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Indonesia. Oke. Kalau bahasa daerah jarang sekali untuk kita menyampaikan lewat internet, lewat media. Apabila hal-hal rahasia yang harus disampaikan lewat media, berarti digunakan dengan bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa daerah yang rahasia. Kalau tidak itu lewat media, itu internet, itu digunakan bahasa Indonesia. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikut. Langkah apa yang keluarga Bapak ambil untuk memastikan bahasa daerah tetap digunakan meskipun bahasa Indonesia lebih dominan? Ya, bahasa daerah yang
digunakan dalam kondisi seperti itu karena sangat penting. Lanjut. Langkah apa yang Bapak pun keluarga ambil supaya pastikan nih kalau katong pun bahasa daerah itu akan seng punah daripada bahasa Indonesia. Karena sekarang ini kan bahasa Indonesia lebih dominan tuh, jadi apa yang mau Iya, rencana apa yang mau Bapak bikin ini? iya. Langkah yang diambil dari orang tua setiap hari itu bahasa daerah itu harus digunakan, disampaikan, diberikan kepada anggota keluarga walaupun tidak 100%, tetapi setiap hari digunakan 30% untuk anak-anak supaya jangan hilang, jangan punah bahasa daerah. Oke. Anak-anak itu bisa dapat mengerti, mengetahui hal-hal yang penting, yang rahasia itu digunakan setiap hari, dan setiap hari itu juga orang tua menggunakan bahasa Indonesia, bahasa daerah kepada anak-anak itu walaupun tidak full, tetapi sedikit-sedikit 10-20% kepada anak-anak supaya biar bisa jangan hilang. Sedikit demi sedikit anak-anak itu bisa dapat mantap, bisa dapat berbicara dan menjiwai bahasa daerah. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan berikut. Bagaimana pendapat Bapak tentang pentingnya katong melestarikan penggunaan katong pembahasa daerah di saat ini? Kenapa akan penting katong melestarikan katong bahasa daerah ini? Ya, itu melestarikan bahasa di zaman sekarang tadi itu supaya bahasa itu tetap ada, tetap digunakan. Lalu ketika ada kegiatan-kegiatan bisa katong gunakan adat-adat, tarian-tarian adat menggunakan bahasa-bahasa daerah. Berarti Lewat inti dari jawaban Bapak adalah bagaimana katong tetap menjaga katong punya kebudayaan dari negeri. Oke. Lanjut saja ke pertanyaan berikut Bapak, karena beta sudah bisa menyimpulkan dari Bapak punya pertanyaan. Oke. Pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana pandangan Bapak tentang keberlanjutan bahasa daerah di masa depan? Apakah bahasa daerah itu akan tetap ada atau malah sebaliknya akan hilang? bahasa daerah itu tidak bisa hilang, malah dikembangkan, dikembangkan untuk anak-anak masa depan. Ketika bahasa daerah itu ada, bisa semua dari suku, dari daerah-daerah bisa mengetahui bahwa ini orang-orang dari daerah ini yang menggunakan bahasa ini. Dari bahasa saja sudah bisa tahu asal dari mana anggota keluarga ini. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas
waktu yang sudah boleh diberikan for beta, lalu beta sudah bisa wawancara Bapak. Oke, sama-sama. Oke, Tuhan Yesus memberkati.